Salam Divine Feminine. Semoga kapan saja dan di mana saja kamu menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Giveaway 001 untuk pertanyaan rumah tangga dan keluarga di tahun 2026. Oke. Bagaimana energi Divine Feminine? Rumah tangga dan keluarga di tahun 2026. Poverty, Princess of Love, Deception, Reuni, Admire, Satisfaction, Prince of Sword ya, 4 diamond, 9 scoop, dan Prince of Wands. Happiness. Ini adalah visi kamu di tahun 2026, mencapai rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Dan memberikan prioritas dan perasaan kamu, perhatian kamu sepenuh hati dalam rumah tangga dan juga keluarga. Terikat dalam pernikahan. Ya, adanya reuni menunjukkan di tahun 2025 kamu bertemu dengan seseorang yang punya soul contract dengan kamu, punya koneksi past life dengan kamu. Dan pertemuan kamu dengan seseorang ini di saat kamu memang merasakan adanya kurang perhatian dari pasangan kamu atau dari keluarga kamu. Sehingga kamu melihat dia memiliki segala kekurangan yang kamu miliki. Dan ada admire di alam bawah sadar kamu. Ada rasa penasaran, dorongan untuk terkoneksi dengan orang itu. Kekaguman kamu terhadap dia. Dan ini membuat pikiran kamu sering terkuras energinya karena memikirkan dia. Kondisi finansial kamu 2026 juga kurang baik. Jadi kamu perlu waspada. Ada pengeluaran-pengeluaran tidak terduga, pembiayaan-pembiayaan yang meningkat. Princess of Love menunjukkan situasi, ini ada kaitannya dengan anak ya, challenge, tantangan atau kendala memiliki anak, atau hubungan baru, koneksi baru, yang penuh dengan tantangan ke depannya. Dan ada new love, cinta baru yang kamu rasakan tumbuh di dalam perasaan kamu. Tapi adanya prince menunjukkan satu sisi ini tawaran relationship ya. Sepertinya kamu akan menjalani relationship kedekatan dengan seseorang yang ini kamu temui di tahun 2025. Jadi tema energi kamu adalah new love dan admire. Kekaguman dan juga bisa berdampak pada flirty ya. Kedekatan kamu dengan seseorang yang merugikan energi kamu secara pikiran. Kemudian juga ada prince, stability dan recovery. Stability menggambarkan kondisi rumah tangga dan keluarga kamu di tahun 2026 ini mengalami proses penyembuhan, pemulihan. Jadi kalau ada antara kamu dengan saudara kerabat, komunikasinya kurang baik di 2026 ini akan dipulihkan. Mungkin ada komunikasi kamu kurang baik dengan seorang laki-laki, bisa jadi ini adik kamu atau sepupu atau siapa ya, salah satu anggota kerabat, akan dipulihkan hubungan kamu dengan dia.
akan baikan kembali. Diawali dari bulan Januari, pertengahan Januari, dan ketika new moon di Capricorn ya. New moon di Capricorn 18 Januari. Dimulai dari momen itu. Kalau di awal-awal Januari, Februari, Maret, kamu merasa krisis identitas dalam kekeluargaan kamu, seperti ada peran kamu yang tidak mendapatkan validasi dalam keluarga atau upaya-upaya kamu yang tidak ditanggapi, seakan-akan kamu menjalankan kewajiban kamu karena itu kewajiban kamu gitu. Padahal kamu sudah effort secara batin dan mental, tapi tidak juga mendapatkan atensi atau tidak mendapatkan perhatian atau validasi ya. Maka sabar, nanti setelah bulan Mei 2026 ketika Jupiter sudah selesai retrograde, kamu akan mendapatkan pengaguman, validasi ataupun atensi dari kerabat kamu, dari lingkungan keluarga. Ya, jadi kartu recovery ini muncul tanda hubungan kamu dengan keluarga mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, penyembuhan, dan koneksi kamu dengan beberapa anggota kerabat kamu mengalami pengaturan ulang, setting ulang. Tapi situasinya, kamu mungkin terkesan terburu-buru jika ini ada kaitannya dengan pembelian properti, ya. Hati-hati karena kondisi keuangan kamu 2026 juga kurang begitu baik, ya kurang stabil gitu. Bahkan mungkin kamu bisa mengalami krisis keuangan jika kamu memaksakan diri ya untuk membeli properti. Oke. Okay? Divine Feminine. Kabar baiknya, yang pertama, new love, cinta yang baru. Bisa jadi ini juga ada kegiatan yang baru, yang kamu sukai, yang kamu tekuni. Kabar baik yang kedua, kondisi koneksi dengan keluarga terpulihkan di 2026. Kabar baik yang ketiga, pertengahan hingga akhir tahun 2026, ada pekerjaan kamu yang mengalami kenaikan. Bisa jadi kenaikan jabatan kamunya atau gaji kamu yang bertambah. Atau bertambahnya relasi kamu atau partner ataupun mitra kerja kamu. Waspada juga kesehatan kamu 2026. Kesehatan kamu rentan ya Divine Feminine. Khususnya di bulan Mei. Oke, Divine Feminine. Semoga sehat selalu, dilancarkan dan dimudahkan segala proses kehidupan di tahun 2026. Diberikan kekuatan, kebahagiaan, dan rezeki yang sesuai diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Divine Feminine. Semoga kamu dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan kapan saja dan di mana saja menonton video ini. Ini giveaway untuk kamu 002 untuk pertanyaan karir dan jodoh. Apakah ada di tahun 2026 jodoh yang datang dan bagaimana karir di 2026 ya? Bagaimana energi Divine Feminine? Karir dan jodoh di tahun 2026. Queen of Pentacles. King of Love ya. Konflik. Three Scoop dan Princess of Diamond. Ya, Diamond dan Pentacle sama ya. Queen of Scoop. Queen of Love. King of Scoop. Granted. Prince of Love. Bottom of the deck-nya ada Prince of Scoop. Oke. Tema 2026 adalah relationship ya. Jika memang itu yang kamu harapkan di tahun 2026 mengenai jodoh, ya tema 2026 kamu adalah relationship. Tapi ada infidelity.
Di tahun 2026 ada yang menggoda kamu, ada yang mendekati kamu. Nah, ini sosoknya kelihatan sih, bisa jadi dua orang atau satu orang. Kalau dua orang karakternya berbeda, kalau satu orang dia punya sisi manipulatif. Jadi punya dua wajah ya. Bukan mengenai fisik tapi sifatnya. Di depan kamu beda, di belakang kamu beda. Oke. Okay? Nah, bisa jadi kamu terkait dengan orang ini dalam lingkungan karir kamu nih. Divine Feminine. Karena fokus kamu 2026 juga meningkatkan karir kamu dan finansial kamu. Energi kamu Queen of Diamond. Kamu cukup mandiri dan finansial kamu cukup bisa stabil karena kemampuan kamu untuk mengatasi finansial kamu dan juga tekun di pekerjaan kamu. Tapi ini bisa terganggu karena kehadiran seseorang yang menggoda kamu, yang merayu kamu. Adanya Princess of Diamond 2026 ini kamu memang sedang mempelajari seseorang, di sini King of Love ya, mendekat ke kamu atau berusaha untuk mendapatkan cintanya kamu, kepercayaan kamu. Tapi bisa jadi kehadiran seseorang ini bisa menjadi pemicu pertengkaran antara kamu dengan saudara kerabat kamu di 2026. Bisa kakak atau adik kamu. Dan antara kamu dengan dia juga bisa terlibat konflik. 2026 tidak terlihat adanya pernikahan pada reading ini. Tapi 2026 adalah fase kamu membuka hati, menerima seseorang dalam kehidupan kamu, tapi dengan penuh pertimbangan dan selektif. Apalagi jika seseorang ini yang mendekati kamu sudah punya pasangan. Kamu pertimbangkan baik-baik, karena kamu akan didera krisis identitas nantinya. Apakah kamu pasangan resminya, apakah memang ada visi masa depan. Dan posisi kamu nantinya bisa menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang. Konflik antara kamu dengan seseorang ini atau dengan saudara kerabat terjadi sekitar bulan Juni atau bulan Juli ketika periode Merkurius retrograde. Kemudian di sekitar bulan Oktober dan November, kamu akan di situasi maju mundur untuk memilih destiny kamu selanjutnya. Karena 2026 adalah tahun kamu masuk ke destiny baru di dalam kehidupan kamu, dan ini mengenai jodoh. Ya, sepertinya kamu punya perasaan kepada seseorang yang sikapnya kurang begitu action kepada kamu. Dan kamu akan dihadapkan dengan pilihan, apakah kamu memilih dia, seseorang yang kesannya kurang memperjuangkan kamu, tapi kamu suka dengan dia. Entah ini sayang atau cinta, seseorang yang kurang kepeduliannya kepada kamu. Memang terkesan kamu yang punya perasaan besar kepada dia. Dianya santai-santai saja. Nah, situasi maju mundurnya kamu ini nantinya akan kamu pertimbangkan dengan serius ya, Divine Feminine. Namun, apa yang saya sampaikan ini bukan menjadi dasar keputusan di dalam kehidupan kamu ya, Divine Feminine. Di sini ada Queen of Scope dan Prince of Love. Outcome-nya saya lihat, kamu tersadarkan. Pemikiran kamu sudah mulai terbuka. Menyadari kalau seseorang ini kurang besar rasa cintanya, sayangnya kepada kamu. Sehingga kamu berpikir kalau hubungan ini tidak akan berhasil ke depannya meskipun kamu memilih dia. Dia ini kesannya kamu pilih dia oke, kalau kamu nggak pilih dia juga dia nggak apa-apa. Kamunya yang berharap besar kepada dia. Nah, pikiran kamu terbuka. Kalau kamu memilih dia, hubungan tidak akan berhasil. Tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu. Itu sudah bisa kamu lihat nantinya di sekitar bulan Oktober dan November.
Jadi sarannya adalah jika ada tawaran relationship lain yang datang dan dia lebih terlihat effortnya ke kamu, nggak ada salahnya untuk kamu membuka hati atau mencoba menjalani seseorang yang effortnya lebih terlihat kepada kamu daripada seseorang yang cuek, yang nggak ada effortnya kepada kamu, tapi kamu mengharapkan dia. Sementara kamu di sini stabil secara karir dan finansial. Terkesan merugi bagi kamu jika kamu mempertaruhkan perasaan kamu untuk seseorang yang tidak ada perjuangannya ke kamu. Divine Feminine. Ya. Kesimpulannya untuk karir bagus, stabil di 2026. Kamu mungkin akan mendapatkan pengakuan nantinya setelah bulan Mei atau setelah bulan Oktober. Pengakuan ini bisa berdampak ke peningkatan karir atau reward yang kamu dapatkan. Namun kalau untuk jodoh, pikirkan dan pertimbangkan baik-baik Divine Feminine. Jika kamu tetap mempertahankan perasaan kamu kepada seseorang yang tidak ada perjuangannya kepada kamu, kamu seperti membangun tembok untuk orang baru yang datang dalam kehidupan kamu. Jadi runtuhkan tembok itu. Runtuhkan perasaan kamu, harapan kamu kepada seseorang yang tidak memperjuangkan kamu. Oke, Divine Feminine. Saya pikir cukup ya, semoga bacaan ini membantu dan bermanfaat. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Divine Maskulin. Ini bacaan personal reading giveaway kamu, nomor 003, siklus kehidupan. Kalau siklus kehidupan itu dibaca menggunakan Vedic. Tapi giveaway kali ini bacaan tarot, jadi saya tidak bisa menganalisis bacaan Vedic. Ya, saya baca siklus kamu secara prediksi dari tarot ya. Bagaimana siklus kehidupan Divine Masculine. Namun tentunya ini tidak akan relate sepenuhnya ya, karena untuk melihat siklus kehidupan secara periode, tanggal, dan tahun itu dari Vedic. Siklus kehidupan yang mungkin terbaca di bacaan tarot ini selama 2026 saja, secara general ya. Bagaimana energi Divine Masculine kehidupan 2026. Princess of Love, Deception, Poverty. King. Fortune. Profitable. Surprise. Prince. Voyage. Dan ada jealousy. Tahun 2026 adalah tahun yang diisi dengan dilematik kecemburuan, hindari perasaan iri dan sentimental kepada orang lain karena ini akan menjadi karma yang berbalik ke kamu. Tebarkan energi positif dan pemikiran-pemikiran positif ya. 2026 keuangan kamu kurang baik. Kamu mungkin mengalami krisis keuangan di awal tahun 2026 hingga pertengahan 2026. Tapi di pertengahan 2026 hingga akhir ada fortune dan voyage. Ada kesempatan ataupun peluang, bisa jadi ini di luar kota atau di luar negeri yang berkaitan dengan kesempatan kerja, kesempatan rezeki ya. Sepertinya kalau dari keseluruhan energi kamu ini, kamu berada di fase Rahu. Karena kecemburuan, sentimental, kemudian di alam bawah sadar kamu juga King of Swords ya. Ada sisi temperamental kamu, arogansi kamu juga, karena tekanan-tekanan finansial. Di sini deception di kartu melintang. Seperti beberapa spekulasi kamu terhadap rezeki ataupun finansial tidak
sesuai. Jadi kamu merasa tertekan karena kondisi finansial kamu. Ini yang membuat kamu menjadi seseorang yang arogansi, pemarah ya, dan mudah cemburu. Nah, adanya surprise, profitable, dan princess. Ada kabar baik yang akan kamu dapatkan. Kabar baik ini bisa saja bantuan dari keluarga, bisa jadi warisan ataupun wasiat, atau hadiah, yang mana salah satunya nanti. Dan peluangnya ada untuk kamu dapatkan, yang bisa nantinya entah itu kamu jadikan modal usaha atau untuk kamu kembangkan sebaik-baiknya ya, divine masculine. Dan jika memang kamu berada di siklus kehidupan Rahu, menurut energi yang saya baca ini ya, maka yang perlu kamu lakukan adalah singkirkan pemikiran-pemikiran negatif. Tetaplah optimis. Jauhkan sifat iri dan kecemburuan kepada siapapun. Kepada keluarga, anggota kerabat, kepada pasangan, kepada partner, kepada teman, jauhkan. Karena itu akan menjauhkan kamu dari rezeki. Jadi, jalani proses kehidupan kamu ini dengan rileks. Karena setiap fase atau siklus akan berganti kok ya. Jika kamu memang berada di situasi ini, optimis. Serendah-rendahnya titik kehidupan manusia, yang penting kamu bisa survive. Jadi ketika kamu berada di titik terendah atau di titik tekanan-tekanan, jangan dulu berpikir tentang keuntungan, berpikir tentang cita-cita, berpikir tentang kemakmuran, jangan dulu. Tapi berpikirlah bagaimana kamu bisa survive, itu dulu. Pemikiran, impian, dan spekulasi terlalu tinggi justru akan membuat kamu tertekan. Mungkin sebagian orang mengatakan itu adalah motivasi, tapi coba kamu rasakan realitinya. Jadi, yang penting kamu bisa survive aja dulu dalam melewati proses ini. Nah, kalau untuk mengenai kemakmuran yang kamu impikan atau keuntungan yang kamu damba-dambakan, kehidupan yang bahagia yang kamu harapkan, itu nantinya akan datang kalau memang sudah waktunya kamu menyelesaikan fase kehidupan kamu. Dan tanda-tandanya itu akan terlihat ketika kamu merasakan rezeki yang lebih lancar, segala koneksi dipermudah, itu sudah tanda-tandanya. Jika tanda-tanda itu belum muncul, ya sudah, rileks saja dalam melewati proses kehidupan kamu ini. Yang penting jauhkan rasa iri dan kecemburuan. Itu akan membuat energi kamu terkuras dan kamu semakin rugi. Karena saya lihat di sini ada orang-orang yang masuk dalam kehidupan kamu atau dekat dalam kehidupan kamu yang peduli terhadap kamu. Di sini ada kartu surprise, ada kartu princess ya, dan profitable. Jadi kamu diarahkan untuk lebih mengikuti jalan spiritual agar kamu bisa nyaman dan rileks untuk melewati siklus kehidupan kamu ini. Jalan spiritual yang seperti apa? Nggak usah yang muluk-muluk sampai kamu melakukan ritual-ritual saran dari paranormal, enggak. Dekatkan diri kamu kepada Sang Maha Pencipta. Ibadahlah dengan tulus, doa dan ikhtiar. Dan rasakan bagaimana orang-orang di sekitar kamu memberikan kamu support, motivasi, ataupun bantuan sekecil-kecilnya. Dan ini juga berdampak pada hubungan, apakah ini asmara atau sosial ya. Kamu tidak percaya diri karena seseorang yang kamu harapkan mungkin menuntut terlalu berlebihan ke kamu. Nah, kalau bisa di situasi ini, jika kamu berada dalam pertemanan atau lingkaran sosial yang semakin membuat kamu tertekan dalam situasi kamu, maka keluarlah dari pertemanan ataupun lingkungan itu. Carilah jalan kamu sendiri. Karena lingkungan pertemanan sosial yang mendukung tidak akan membuat kamu semakin tertekan. Semisal ketika kamu dalam pertemanan, kamu sedang suntuk nih ya. Nah, teman-teman kamu akan menghibur kamu. Itulah yang membangun dan mendukung. Bukan menekan kamu dalam
toksisitas, ya, kegiatan-kegiatan yang toksik. 2026 ini setting ulang terjadi di koneksi kamu dengan keluarga. Perbaiki koneksi kamu dengan keluarga jika kesempatan itu ada. Hati-hati, konflik bisa terjadi di bulan Juni atau di bulan Juli. Bisa jadi ini mengenai harta orang tua, wasiat atau warisan yang mana salah satunya. Namun, setelah bulan Oktober 2026 ketika Jupiter masuk ke konstelasi Leo, kabar baiknya kamu akan mendapatkan kesempatan di area kegiatan produktif, entah itu pekerjaan, bisnis, ataupun usaha. Sebenarnya situasinya sudah dirasakan sejak bulan Agustus ketika gerhana matahari. Tapi kabarnya ataupun peluangnya bisa didapatkan di bulan Oktober. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi destiny kamu selanjutnya untuk membuat kehidupan kamu lebih stabil. Kalau ada peluang pekerjaan di luar kota atau di luar negeri, bisa jadi itu juga adalah peluang yang baik untuk kamu. Ya, Divine Masculine, tetap semangat, tetap optimis, dan jangan lupa doa ikhtiar termasuk tingkatkan kedekatan kepada Sang Maha Kuasa melalui ibadah. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar untuk kamu lewati ya, Divine Masculine. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam nomor giveaway 004. Semoga kapan saja dan di mana saja kamu menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk pertanyaan kehidupan tahun 2026. Oke. Bagaimana energi kehidupan 2026? Kehidupan tahun 2026. Ada Granted, Princess Love, Union, Infertility, Prince, Dokumen, Queen. Bottom of the deck ada surprise. Oke. Kehidupan tahun 2026. Di tahun 2025 ada energi yang kebawa, yaitu energi infidelity. Third party relation, atau dalam komunitas, atau dalam teamwork. Dan Granted, 2026 adalah penentu destiny kamu selanjutnya. Alam bawah sadar kamu lebih mengikuti ambisi, obsesi, dan keterburu-buruan. Seperti terdesak untuk bersatu, bersama, dengan seseorang yang sudah kamu pilih. Tapi kendalanya ada princess, bisa jadi ini anak. Atau cinta, kasih sayang seseorang kepada kamu. Ada relationship yang sedang kamu perjuangkan dengan gigih, dengan giat. Tapi situasinya sensitif. Relationship itu sensitif. Dan kamu memperjuangkan agar bisa berhasil gitu. Bisa akur atau bisa tercipta keinginan-keinginan dalam pikiran kamu untuk bersatu, untuk bersama. Nah ini berdampak pada jika kamu sudah menikah ya. Mungkin akan ada nantinya konflik harta gono gini. Sejak Januari hingga bulan Mei, kamu akan mengalami situasi reset, pensettingan ulang status kamu atau identitas kamu dalam keluarga, termasuk juga dalam pekerjaan, karena
kamu mengalami krisis identitas itu. Status kamu yang masih belum jelas. Bukan status secara legal, tapi posisi kamu, keberadaan kamu dalam kehidupan seseorang. Dan kamu merasa perlu untuk menentukan destiny kamu agar kamu mendapatkan pengakuan dari identitas. Ada konflik kamu dengan seorang perempuan, bisa jadi ini pasangan kamu, mengenai harta gono gini ataupun dokumen-dokumen penting nantinya atau aset. Nah, ini kemungkinan dimulainya di sekitar Juni, Juli. Nah, Oktober dan November ada situasi kamu maju mundur, penantian untuk hasil keputusan. Mudah-mudahan di bulan November akhir atau Desember kamu sudah bisa mendapatkan hasilnya. 2026 adalah tahun yang penuh kejutan untuk kamu. Di bulan Mei, kemungkinan juga bisa terjadi perubahan itu, perubahan destiny kamu, perubahan perjalanan hidup kamu. Kabar baiknya adalah kamu mendapatkan dukungan dari keluarga dan kamu mendapatkan hasil, bisa jadi ini keadilan, setara, atau kamu menang. Apa yang kamu inginkan bisa terwujud, tapi ingat, ini adalah pilihan kamu. Jadi segala konsekuensinya, ada plus dan minusnya nantinya, itu sudah kamu pikirkan baik-baik, dan itu akan kamu jalani. 2026, tema yang paling kuat dari energi kamu adalah situasi pernikahan dan relationship, serta destiny baru menuju kehidupan kamu selanjutnya. Setelah 31 Oktober, sepertinya ada perpindahan tempat tinggal atau perpisahan tempat tinggal antara kamu dengan keluarga kamu. Saya akan ambil satu pesan angels untuk kamu, Divine Masculine. Okay. True love. The romantic stirring in your heart have propelled the universe to deliver great love to you. Iya, jadi cinta sejati. Gejolak romantis di hatimu telah mendorong alam semesta untuk memberikan cinta yang besar kepadamu. Apapun pilihanmu, ini semua karena cinta yang kamu kejar. Cinta sejati yang kamu kejar tidak lebih dari cinta semesta kepada kamu. Segala yang terjadi di tahun 2026 merupakan destiny yang baru yang akan kamu tempuh, tapi kamu pilih dengan kesadaran. Pertimbangkan dengan baik. Jika kamu sudah mempertimbangkan, maka kuatkan diri kamu untuk menghadapinya. Saya berharap hal-hal yang negatif tidak resonate. Tapi jika ini terjadi, kamu sudah punya rambu-rambunya, Divine Masculine. Namun kalau untuk rezeki dan keuangan, saya lihat kamu cukup baik, khususnya setelah bulan Mei 2026. Pekerjaan kamu mulai lancar, kamu bisa mendapatkan pengakuan di area pekerjaan kamu, dan ada mungkin kenaikan level pekerjaan jika bisnis berkembang, jika usaha pendapatan meningkat, begitu juga dengan bisnis. Jika kamu bekerja secara profesi juga ada, kamu rasakan kenaikan level, nilai tambah di profesi kamu. Jika ini bukan terkait dengan rumah tangga, maka ini terkait dengan teman atau rekan kerja, partner kerja, atau dalam komunitas kamu. Situasinya seperti yang saya sampaikan barusan. Yang kemungkinan ada konflik, perpecahan, tapi ini adalah destiny kamu, yang pada perpecahan itu akan terjadi pemisahan investasi, penarikan nilai investasi. Oke, semoga dilancarkan ya. Saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Divine Feminine. Giveaway 005. Semoga kapan saja kamu menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan ya. Untuk pertanyaan kehidupan, mengapa stuck? Oke, bagaimana energi Divine Feminine tahun 2026, mengapa stuck?
Princess Diamond, Queen Love, Queen Diamond, Princess Deception, Granted, bottom of the deck, Temptation. 2026 penuh dengan godaan. Divine Feminine. Godaan ini bisa di area pekerjaan, keuangan, finansial, bahkan juga asmara. Kamu terus mencari peluang, melihat peluang dengan jeli, takut melewatkan peluang. Tapi bagaimanapun kamu bisa menangkap peluang, tetap kamu merasa stuck. Tidak ada perkembangan, khususnya di area karir, atau pekerjaan kamu, atau finansial kamu. Yang ada di alam pikir kamu adalah, kamu ingin menjadi seseorang feminin ya, yang punya kegiatan aktif, produktif, punya penghasilan, mandiri, dan stabil secara finansial dan kehidupan. Queen of Pentacles ini yang ada di alam pikiran kamu. Queen of Diamond ya kalau kartu ini. Tapi energi utama kamu di 2026 adalah Princess of Diamond. Artinya 2026 adalah titik awal kamu menuju perubahan. Yang ada di alam pikir kamu Queen. Terlalu tinggi nih. Namun bolehlah, ini adalah afirmasi kamu. Tapi 2026 kamu masih di tahap Princess. Artinya 2026 adalah proses transisi kamu. Saya sarankan kamu tidak terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, ingin cepat mandiri, ingin cepat menjadi feminin sesuai apa yang kamu pikirkan ya. Sabar dengan prosesnya. Karena jika kamu mengikuti apa yang kamu pikirkan, maka yang muncul adalah kerugian, pemborosan. Semisal pendapatan kamu akan meningkat di 2026. Tapi karena pemikiran kamu sesuai dengan feminin yang kamu pikirkan, maka kamu akan membeli benda-benda yang itu merupakan pemborosan, sehingga terjadi ketidakstabilan dalam pemasukan dan pengeluaran uang. Ya, jangan terburu-buru. Santai saja. Rezeki kamu akan bagus kok 2026 ya. Kendala-kendalanya adalah Queen of Love, diri kamu sendiri. Kamu yang mudah tergoda, mudah terbuai. Baik itu dengan iklan, promosi, pujukan, rayuan, mudah banget. Ya, kalau kamu memang mau jadi feminin yang mandiri, maka kamu harus punya pemikiran mindset, manajemen keuangan yang baik. Perempuan-perempuan mandiri itu punya manajemen keuangan yang baik. Jika dia membeli sesuatu, maka sesuatu itu, semisal jam tangan yang nilainya mahal, maka jam tangan itu bisa memberikan dia pemasukan. Karena itu menunjang pekerjaannya, mendukung pekerjaannya. Kalau dia beli handphone, maka handphone itu memang ada gunanya untuk menghasilkan uang. Entah itu komunikasi dengan klien, dengan partner, dengan mitra. Oke. Jadi efisiensi dan stabil. Itu yang utama perlu kamu bangun. Dan pengaturan ulang ini akan terjadi sejak Januari sampai bulan Maret. Dalam momentum reset ini, pengaturan ulang ini, yang diatur adalah cara berpikir kamu. Mindset kamu. Untuk memanage kehidupan kamu. Menghindari pemborosan dan kerugian-kerugian. Tidak mengikuti apa yang kamu sukai. Tapi lebih mengikuti apa yang baik untuk kamu. Yang kamu sukai belum tentu baik untuk kamu. Divine Feminine. Nah, kamu lah yang mesti bisa tahu mana yang baik untuk kamu, mana yang
tidak baik untuk kamu. Oke, Divine Feminine. Ada Princess, Fortune, dan Recovery. Sebenarnya kamu masih punya nilai-nilai keberuntungan, nilai-nilai hoki kamu masih ada. Setelah bulan Mei 2026, kondisi kamu mulai terpulihkan. Hal-hal yang tadinya terasa macet, stuck, lambat, mulai kamu rasakan jebol. Ya, ada recovery kan, penyembuhan dari keberuntungan kamu. Dan Princess of Love. Segalanya memang tidak pasti ke depannya. Karena itu kamu mesti tahu. Kalau di awal kamu melihat, wah ini project bagus nih, keuntungan saya sekian nih. Kesempatan bagus nih. Tapi jangan terlalu tinggi spekulasi kamu karena semuanya tidak pasti. Semisal, kamu dapat kerja, project, gajinya sekian. Karena kamu merasa gaji kamu itu cukup, kamu mengambil hutang. Nah, itu kan sesuatu yang tidak pasti, tapi kamu mengambil hutang dengan pasti. Akhirnya terjadi ketidakstabilan lagi. Problemnya adalah diri kamu sendiri yang membuat kamu stuck. Di mana kamu selalu menciptakan stagnan di dalam kehidupan kamu. Nah, ini reset ulangnya ya. Januari, Februari, Maret. Pola pikir kamu akan diatur ulang. Semesta akan membantu ya. Untuk kestabilan hidup kamu ke depannya. Untuk menuju feminin yang kamu pikirkan. Ya, Divine Feminine. Jika terjadi trigger di dalam kehidupan kamu Januari, Februari, Maret, itu adalah prosesnya menuju destiny baru. Ya. Destiny adalah keberuntungan ya. Kemudian Princess, mungkin kesannya nanti ada sesuatu yang terjadi, Divine Feminine yang tidak terduga. Dan kamu mengambil tindakan secara tiba-tiba dan tergesa-gesa. Tanpa kamu sadari, ternyata kamu sudah masuk ke destiny itu. Destiny yang baru. Waspada kesehatan kamu di sekitar bulan November. Bulan November memang bulan yang tidak hoki untuk kamu. Jadi kamu mesti simpan uang, berjaga-jaga, tetap bersama dengan keluarga. Kalau memang kamu masih dekat bersama dengan keluarga, jangan pergi jauh-jauh. Di bulan Juni dan Juli, sepertinya kamu akan terkait dengan relationship atau partnership ataupun kemitraan ya. Nah, ini juga fasenya kamu untuk menentukan apakah kamu perlu meneruskan partnership, relationship ataupun kemitraan. Kalau relationship dalam asmara, kalau partnership kemitraan itu dalam usaha atau pekerjaan karir ya. Pilihlah mana yang baik dan bermanfaat untuk kamu. Jangan hanya mengikuti perasaan kamu saja. 2026 kamu mesti kebalkan perasaan kamu. Oke, jika kamu memang ingin menjadi feminin yang kamu impikan dalam alam pikiran kamu. Di bulan Oktober dan November akan ada riset ulang di area pekerjaan kamu. Mungkin dalam situasi ini kamu akan maju mundur. Terima nggak ya? Maju nggak ya? Kamu dihadapkan dengan penawaran pekerjaan, tapi mungkin kamu kurang mampu atau tidak percaya diri gitu. Ini dari pengalaman kamu atau sesuatu yang ada di diri kamu, potensi kamu ataupun bakat kamu yang punya kesempatan untuk berkembang menjadi bidang pekerjaan, karir ataupun kegiatan produktif yang menghasilkan uang untuk kamu. Nah, yakinkan diri kamu untuk terima peluang itu. Karena kamu sudah punya potensinya. Nah, selanjutnya kesempatan itulah nantinya jika kamu terima dalam prosesnya akan mengasah potensi kamu dan memberikan kamu pengalaman. Oke, Divine Feminine. Saya pikir cukup ya, semoga bacaan ini bermanfaat. Semoga tahun 2026 diberikan kelancaran untuk kamu. Pencapaian-pencapaian sesuai feminin yang kamu impikan. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Divine Feminine, selamat datang di bacaan giveaway untuk kamu 006. Semoga kapan saja dan di mana saja menonton video ini kamu dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pertanyaannya, apa bisa naik kelas kehidupan di tahun 2026? Oke. Bagaimana energi di tahun 2026 Divine Feminine? Apakah bisa naik kelas di kehidupan tahun 2026?
Princess Love. Relasi. Princess. Konflik. Queen. Anxiety. Kenapa saya tukar? Karena supaya enak bacanya ya. Oke, Divine Feminine. Apakah bisa naik kelas di kehidupan tahun 2026? Bisa. Semester kedua tahun 2026, pertengahan tahun. Ada kenaikan di level kehidupan kamu yang terkait dengan hasil, keuntungan, prestasi. Memang di bulan Januari, Februari, Maret, kamu mengalami setting ulang. Di area kegiatan-kegiatan kamu, pekerjaan kamu, dan keluarga. Princess Keriting ya, Princess. Ini menggambarkan di tahun 2025 kamu masih dalam proses. Kamu yang kesannya nggak sabar, terburu-buru, pengen naik kelas ya, tapi kamu masih dalam proses. Nah, 2026 kamu juga masih terikat dalam proses itu. Ada kartu trap. Ada karma yang perlu kamu selesaikan. Ada proses pelimpahan yang mesti kamu lakukan. Pelimpahan ini seperti kamu menabung, investasi gitu. Investasi waktu, tenaga, materi. Entah itu dalam pembelajaran, entah itu dalam pendidikan, baik formal maupun non-formal ya. Oke. Nah, di alam bawah sadar kamu ada konflik. Mungkin terjadi konflik ketidakcocokan antara kamu dengan salah satu anggota kerabat. Karena kamu terburu-buru dan tergesa-gesa, jadi kamu mudah terpancing emosi. Kamu pengennya segera sukses atau segera berhasil relasi. Bisa terjadi konflik antara kamu dengan teman, dengan pasangan. Karena kamu sensitif, situasi kamu mudah marah kamunya, mudah terpancing emosi kamu. Kendala-kendala kamu adalah diri kamu sendiri. Ya, kamu seperti sulit untuk menjadi seseorang yang lebih halus, lebih soft, lebih berempati, lebih penyayang, lebih menunjukkan sisi kecintaan kamu ke diri kamu atau kepada orang-orang yang memberikan kamu support. Ya, jadi hadapi diri kamu ini, hadapi diri kamu sebagai princess yang ini sword sih, ya. Jadi ubahlah diri kamu menjadi princess of love. Seseorang yang penuh cinta, kasih sayang, menebar empati gitu. Ya. Jangan jahat sama orang. Hanya karena kamu merasa kehidupan kamu stuck, ya. Atau sama orang-orang terdekat kamu, bahkan sama pasangan jangan jahat, ya. Bukan salah mereka. Ketika kamu dipertemukan dengan orang-orang dalam kehidupan kamu, karena memang mereka punya peran dalam kehidupan kamu. Kalau kamu ingin mengurangi samsara kamu, kesengsaraan kamu karena perbuatan seseorang, ya kamu mesti ngerti dulu apakah perbuatan seseorang itu benar-benar membuat kamu stuck atau memang perbuatan seseorang itu mendidik kamu. Kalau memang membuat kamu stuck, menekan kamu, menuntut kamu, atau membuat kamu menjadi seseorang yang gak percaya diri, maka tinggalkan, jauhi. Tapi kalau kamu sadar apa yang dia lakukan itu adalah untuk mendidik kamu, ngegembleng kamu, maka tetaplah di situ. Dan berikan cinta, kasih sayang, perhatian pula kepada mereka. Tunjukkan bahwa kamu ngerti kamu disayang. Kamu ngerti kamu itu diberikan perhatian, dilindungi. Oke. Nah, ada King of Love, Beware, dan Union.
Ada kaitannya dengan figur orang tua ini. Ada kewaspadaan kamu kalau entah itu orang tua kamu bersatu kembali atau bagaimana ya, karena di sini ada Queen dan ada anxiety, ada kekhawatiran kamu kepada entah itu figur ibu atau bisa jadi ini diri kamu sendiri. Kalau ini diri kamu sendiri, kamu sepertinya khawatir kalau kamu balikan lagi sama mantan kamu. Tapi sendiri juga membuat kamu cemas. Sehingga kamu mengharapkan adanya datang seseorang yang bisa menggantikan pasangan kamu di masa sebelumnya yang udah lepas dari kamu. Oke? Tapi kalau ini adalah orang tua kamu, sepertinya kamu khawatir kalau salah satu orang tua kamu maaf menikah lagi. Sehingga kamu nantinya bisa kehilangan perhatian atau ada alasan-alasan yang kamu gak suka. Nah ini, princess ini. Kamu seperti mengikuti apa yang kamu inginkan. Dengan emosional kamu. Dengan ambisiusnya kamu. Ya. Kalau ini adalah problem orang tua kamu, jangan khawatir. Mereka punya jalan hidup sendiri. Setiap keputusan yang mereka ambil itu juga mempertimbangkan keberadaan kamu. Tapi kalau ini adalah kehidupan kamu, maka fokus kamu tidak mencari pengganti. Seseorang yang sudah lepas dari kehidupan kamu, tapi fokuslah untuk membangun diri kamu yang mencintai kehidupan kamu, mencintai diri kamu. Kalau kamu memang ingin menjadi seseorang yang punya dominansi dalam kehidupan, maka bangun kekuasaan otoritas kamu. Bentuknya apa? Kamu tahu itu apa. Kalau di dalam dunia pertemanan, kamu ingin membangun otoritas supaya teman-teman kamu itu patuh nurut sama kamu. Uang kuncinya. Kebaikan kamu. Atau loyalitas kamu. Begitu juga dalam keluarga. Jadi intinya tetap bangun diri kamu sendiri. Oke, Divine Feminine. Saat ini kamu masih terikat karma, 2026 masih stuck. Tapi kabar baiknya, ada pergeseran dari hubungan asmara sepertinya akan meningkat 2026, tapi tetap ada problematik di dalamnya karena kamu masih terikat dalam karma. Jadi yang datang pun yang punya soul contract dengan kamu, baik itu karma baik ataupun karma buruk. Tapi setidaknya ini bisa membuat diri kamu lebih enjoy di 2026. Seperti merasa, ya sudahlah jalani aja gitu. Jangan petik konflik dengan keluarga. Dan jangan cemas dengan kehidupan orang lain. Untuk kehidupan kamu juga jangan cemas. Bangun diri kamu yang lebih berkualitas, yang lebih punya value. Divine Feminine. Ini memang saatnya 2026. Setting ulangnya kan di aktivitas-aktivitas kamu. Nah, aktivitas-aktivitas kamu itulah nantinya membuat kamu lebih terlihat berkualitas dan punya value. Divine Feminine. Maka seseorang yang kamu harapkan untuk mendampingi kamu juga nantinya datang yang lebih berkualitas daripada di masa sebelumnya. Oke, Divine Feminine. Setelah bulan Mei tahun 2026, ada kabar baik di area pekerjaan dan tempat tinggal. Suasana tempat tinggal kamu ataupun pekerjaan lebih nyaman kamu rasakan. Mungkin ada tempat tinggal baru ya. Entah ini kaitannya dengan perpindahan tempat tinggal kamu atau disebabkan karena kamu punya pekerjaan baru, jadi kamu memilih untuk tempat tinggal yang baru agar nyaman dalam bekerja. Dan setelah bulan Oktober 2026, ada dunia pertemanan baru, komunitas baru yang akan terjalin. Yang lebih berpandangan dan punya visi untuk masa depan. Juga ada kesempatan untuk, jika kamu belum menikah, bisa kesempatan untuk menikah. Ketemu jodohnya ya, soulmate kamu akan ketemu di situ setelah bulan Oktober. Nah, soulmate ini tidak hanya pasangan hidup atau asmara, tapi juga bisa terkait dengan anak atau persahabatan, ya, komunitas yang sehat. Oke, Divine Feminine. Semoga dilancarkan ya tahun 2026 dan segala keberuntungan
kamu dapatkan. Ingat, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Relax, agar tidak menciptakan konflik batin juga dalam diri kamu. Sehingga emosi kamu bisa tetap stabil. Ya. Terima kasih Divine Feminine. Sampai jumpa. Salam Divine Feminine, selamat datang di giveaway kamu nomor 007 ya. Pertanyaan perjalanan hidup 2026. Semoga kapan saja dan di mana saja kamu menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Perjalanan Divine Feminine tahun 2026. Perjalanan Divine Feminine. Ember, Fortune, Study, Satisfaction, Reuni, King of Men. Wow. Divine Feminine 2026 adalah fase kamu masuk ke destiny baru kehidupan kamu. Dan ini ada kaitannya dengan King of Diamond. Seseorang yang menunjukkan tanggung jawabnya kepada kamu. Sikap dominansinya kepada kamu. Dari sisi finansial. Nah, di tahun 2025 ada hal-hal yang kamu bawa sampai ke tahun 2026. Dan ini berkaitan dengan kestabilan hidup kamu, tempat tinggal kamu, kenyamanan tempat tinggal kamu ya. Kalau plusnya ya kamu merasakan kenyamanan di tempat tinggal kamu. Atau ada tempat tinggal baru yang kamu tempati. Kalau minusnya ya ada ketidakstabilan di dalam finansial kamu. Dalam kehidupan di tempat tinggal kamu. Ketidaknyamanan di tempat tinggal kamu. Plus dan minusnya itu ada. Nah itu kamu bawa ke 2026. Adanya Queen of ini Sword ya. 2026 kamu karakternya menjadi lebih berani, lebih agresif. Tapi juga ada sisi kesombongan ya. Sisi kesombongan ini yang membuat pemikiran-pemikiran kamu sensitif. Mudah tersinggung, mudah merasa dikucilkan gitu. Jadi kamu tidak berpikiran terbuka di 2026. Kamu hanya menjalani apa yang kamu pikirkan itu benar, apa yang kamu pikirkan itu bisa. Nah ini ngeblok kehidupan kamu 2026. Di alam bawah sadar kamu menginginkan adanya keberuntungan. Gimana kamu bisa dapat keberuntungan kalau kamu ngeblok pemikiran kamu? Setiap hal-hal yang beruntung itu tidak langsung kita lihat sebagai sesuatu yang bersinar. Terkadang ada proses yang kita rasakan sakit, tapi di balik itu ada berkah, ada keberuntungannya gitu. Tapi enggak, menurut kamu, kalau yang beruntung itu pasti bersinar di depannya. Nah inilah pemblokiran yang kamu bentuk di alam pikir kamu dan di karakter kamu. Ya, Divine Feminine. Kendala-kendalanya, kamu tidak bisa bekerja sama 2026. Padahal ada King of Diamond. Siapa ini? Bisa jadi seseorang yang cukup erat kaitannya, kehidupannya yang punya soul contract dengan kamu. Yang menawarkan kerjasama, kebersamaan. Tapi kamu berat ya untuk menerimanya karena ini pemblokiran di alam pikir kamu. Kamu menginginkan sesuatu yang langsung di hadapan kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu dikasih makanan yang berbungkus, kamu berpikiran isi makanan itu nggak enak. Hanya karena bungkusnya. Padahal kalau kamu buka, kamu hirup harumnya, kemudian kamu makan, barulah kamu tahu rasanya enak. Dan di balik itu ada rasa kenyang yang kamu dapatkan. Itu adalah keberuntungannya, kenyangnya itu. Jadi ada proses untuk kamu mendapatkan keberuntungan sesuai dengan yang alam bawah sadar kamu inginkan. Nah ketika ada
seseorang yang punya soul contract dengan kamu menawarkan kerjasama, kebersamaan, terima saran saya. Tapi memang ada negosiasinya untuk itu. Oke. Jadi kendalanya adalah diri kamu sendiri. Yang maaf, di sini kan Queen of kartu keriting ya, keras kepala ya, Divine Feminine. Nah, kemudian ada Queen of Love, Prince, dan Granted. Nah, ada takdir baru yang akan kamu masuki. Dan ini ada kaitannya dengan anak laki-laki kamu dan anak perempuan atau diri kamu juga yang mengalami setting ulang ya. Jadi setting ulang ini di area karma. Kamu bisa rasakan di Januari, Februari, Maret. Ada trigger nantinya di dalam kehidupan kamu yang kamu seperti berada di situasi pilihan. Apa yang perlu kamu lepas, apa yang perlu kamu pertahankan gitu. Ada hal-hal yang datang, nah kamu juga pertimbangkan apakah itu kamu terima atau tidak gitu. Sarannya, singkirkan keras kepala kamu dan pemikiran-pemikiran kamu yang ngeblok ini. Buka pikiran kamu untuk menerima apa yang ditawarkan kepada kamu meskipun itu tidak bersinar di awal, tidak membuat kamu excited di awal. Tapi ada berkah, ada keberuntungan di balik itu. Setting ulang karma, artinya gini, kamu mendapatkan mungkin ini door prize lah istilahnya dari semesta untuk kamu bernegosiasi kepada alam semesta mengenai hutang karma yang perlu kamu bayar. Ya, semisal gini, kalau kamu cicil motor misalnya, ya sudah kamu cicil selama setahun, jumlah cicilan 3 tahun, nah 2 tahun lagi kamu ingin itu diperpanjang menjadi 3 tahun lagi sehingga cicilan kamu ringan gitu. Apa istilahnya? Itulah dia. Negosiasi pembayaran karma kamu sehingga ada keringanan di pembayaran karma kamu. Tapi dengan negosiasi, seseorang yang datang menawarkan kamu untuk kerjasama atau kebersamaan. Nah, di sini ada satisfaction dan reuni. Ada kebersamaan yang akan kamu terima. New love. Cinta baru yang kamu rasakan, perhatian baru yang kamu rasakan. Ini rekonsiliasi kamu dengan seseorang yang punya soul contract dengan kamu di tahun 2026 untuk membangun kestabilan baru. Ini kemungkinan terjadi di setelah Mei, proses setting ulangnya, kamu mengalami krisis identitas juga mengenai siapa diri kamu, status kamu, sejak Januari, Februari, Maret, dan juga anak-anak kamu juga terkena dampak krisis identitas karena kamu yang menciptakannya. Ya. Nah, kesempatan ini akan datang di setelah Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini kesempatannya untuk kamu menerima penawaran baru untuk kamu bisa yang pertama mendapatkan identitas kamu sebagai seorang manusia, kamu sebagai siapa, apa yang bisa kamu dapatkan, yang berhak kamu dapatkan, posisi kamu dalam kehidupan. Dan ini berdampak anak-anak kamu juga akan mendapatkan pengakuan. Entah itu selama ini mengalami krisis identitas akan mendapatkan pengakuan yang lebih jelas, tanggung jawab, ataupun ya seperti status kehidupan gitu. Kemudian setelah Oktober, nah ini setelah Oktober momen reuni dan satisfactionnya, new love-nya ya, divine feminine. Oke. Kendalanya bisa terjadi di sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Perasaan kamu tidak menentu. Ada blok pemikiran yang mesti kamu runtuhkan. Pemikiran-pemikiran kamu yang selama ini ngeblok kamu. Ya. Jika kamu ingin hidup yang lebih beruntung, maka runtuhkan sisi keras kepala dan juga pemikiran kamu yang ngeblok ini. Pikirkan anak-anak kamu dan juga hargai seseorang yang
punya yang terbangkitkan rasa empatinya kepada kamu. Bisa jadi karena hatinya sudah dibukakan oleh Sang Maha Pencipta, alam semesta. Nah, jika kesempatan ini tidak kamu terima, maka kesempatan ini tidak akan kamu dapatkan lagi di tahun-tahun ke depan. Divine Feminine. Oke. Ini peringatan untuk kamu. Karena kamu berada di destiny yang kalau kamu mau terima silakan, nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi konsekuensinya kamu sudah tahu bahwa kesempatan ini tidak akan datang lagi di kehidupan kamu selanjutnya. Hanya di 2026 ini. Oke, Divine Feminine semoga lancar ya. Sehat selalu kamu dan keluarga. Semoga bacaan ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Divine Feminine giveaway 008. Semoga kapan saja dan di mana saja kamu menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pertanyaannya, pekerjaan. Apakah tetap atau memulai kerja baru? Oke. Bagaimana energi Divine Feminine? Apakah tetap atau memulai kerja baru? Bagaimana energi Divine Feminine? King of Pentacles, Temptation. Assistance. Harvest. Poverty. Beware. Queen. Reminiscence. King. Queen. Bottom of the deck ada happiness, Ten of Love ya. 2026 kamu berada pada situasi fokus pada rumah tangga, keluarga, dan hal-hal yang kamu pilih di dalam kehidupan kamu secara personal di tahun 2026 juga berkaitan dengan mereka. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan. Pertimbangkan keberadaan mereka dan peran mereka dalam kehidupan kamu, Divine Feminine. Karena ini berkaitan dengan kebahagiaan kamu, orang-orang yang kamu sayangi di dalam kehidupan kamu. Nah, tahun 2025 energi yang kebawa adalah Harvest. Rencana untuk kamu memulai pekerjaan baru. Apakah ini bisnis ataupun usaha yang baru. Sepertinya kamu juga sudah mulai entah itu mempelajari, entah itu mulai menekuni, pelan-pelan gitu. Sepertinya kamu juga sudah mulai mempelajari, bahkan mungkin ada yang sudah kamu persiapkan untuk rencana kamu itu. Fokus kamu adalah King of Diamond, ya, menjadi seseorang yang lebih mandiri dan mendominasi keuangan kamu, lebih bertanggung jawab, dan memanage keuangan kamu. Di alam bawah sadar kamu, ada kekhawatiran mengenai krisis finansial dan keraguan-raguan kamu mengenai krisis finansial jika kamu memilih jalan untuk apa yang sudah kamu rencanakan di tahun 2025 mengenai usaha, pekerjaan, ataupun bisnis baru ya. Nah, di alam pikir kamu adalah asisten. Yang kamu pikirkan adalah kalau kamu nantinya punya bisnis ataupun punya usaha, bisa nggak kamu menggaji asisten, karyawan gitu. Nah, satu sisi di pekerjaan kamu saat ini juga ada kendala di gaji ataupun honor. Atau tekanan yang kamu rasakan hingga saat ini, semisal kamu masih menjadi karyawan. Istilah Gen Z sekarang budak korporat katanya. Tapi ya nggak ada salahnya juga kan. Semua pekerjaan itu yang penting berkahnya, honornya. Jangan dengarkan pendapat-pendapat Gen Z sekarang ya. Mereka hidup dengan zamannya, kamu hidup dengan zamannya kamu.
Tetap ada perbedaan zaman meskipun dunia ini global, ya. Nah, temptation. Kendala-kendala dalam kehidupan kamu adalah kamu dihadapkan dengan rayuan, bujukan, banyak hal yang menggoda kamu untuk keluar dari pekerjaan kamu, untuk mandiri, untuk berdikari. Tapi kamu terus mengamati, mempelajari, dan ini ada kerjasama antara kamu dengan pasangan kamu barangkali ya. Sehingga kamu terus seperti melibatkan mereka untuk keinginan kamu ini. Kemudian beware dan juga queen. Kamu juga sepertinya mengkhawatirkan atau mencurigai. Kalau ini adalah rayuan ataupun bujukan, godaan untuk memulai pekerjaan baru atau bisnis ataupun usaha baru yang sumbernya dari seseorang, kamu sudah mempelajari dia. Yang kamu khawatirkan adalah ketika nanti kamu investasi misalnya, atau ketika kamu resign misalnya, ternyata dia tidak peduli kepada kamu. Sehingga kamu harus memperjuangkan nasib yang kamu pilih sendiri gitu. Nah, kalau ini pasangan juga seperti itu. Kalau kamu mengambil keputusan sendiri, pasangan kamu seperti tidak mau tahu, tidak mau tanggung resikonya gitu. Dan ini akan menjadi beban kamu seorang diri. Nah, semoga bacaan ini menjadi petunjuk ya Divine Feminine. Sekarang, memang kamu merasakan krisis identitas di area pekerjaan kamu. Seperti ada pencarian jati diri. Meskipun ya usia kamu sudah banyak, tapi ada sesuatu di dalam diri kamu yang ingin punya otoritas gitu. Inginkan adanya kebebasan gitu dalam berkreasi, dalam menciptakan kegiatan produktif yang menghasilkan uang gitu. Ada keinginan kamu untuk benar-benar mandiri dan berdikari. Inilah yang kamu cari. Kamu sebagai apa? Nantinya dipandang publik. Kalau kamu resign, nanti publik gimana mandangnya ke kamu? Kalau kamu coba berdikari sendiri, gimana nanti pandangan publik juga ke kamu gitu? Dalam proses berdikari sendiri itu kan tahapnya dari awal dulu ya. Kemudian naik menjadi tahap selanjutnya. Proses itu yang kamu lewati ini yang menjadi kegundahan ya. Takutnya nanti tetangga pada mikir kamu pengangguran gitu. Ya ini kekhawatiran kamu. Proses pencarian identitas diri ini akan kamu alami Januari, Februari, Maret ketika Jupiter retrograde. Tentunya kamu mencari informasi, menggali informasi untuk rencana kamu dan untuk keputusan yang akan kamu ambil. Setelah 12 Mei 2026 Jupiter akan selesai retrograde. Di situ kamu akan mulai menemukan nantinya. Apa tujuan kamu untuk tetap bertahan bekerja dan kamu sudah bisa mendapatkan semisal pengakuan, validasi dari lingkungan pekerjaan kamu. Jika memang di masa sebelumnya kamu ngerasa jenuh, seperti tidak mendapatkan pengakuan ataupun validasi di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Setelah bulan Juni 2026, ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan juga karena kamu rasanya udah nggak sabar pengen berinvestasi, pengen melibatkan visi masa depan kamu untuk rencana kamu selanjutnya. Oke. Sebenarnya situasi kamu bisa kalaupun kamu pengen berdikari. Tapi kamu tipikalnya itu totalitas. Kalau kamu bekerja ya totalitas kerja. Kalau kamu berdikari ya totalitas berdikari gitu. Kamu nggak bisa menjalankan dua pekerjaan. Karena kamu analisis. Ya, itu karakter kamu. Analisis dari sisi waktu kamu, manfaat, keuntungan, kerugian untuk kamu, itu semua kamu analisis. Jadi kamu nggak mau melakukan sesuatu yang sia-sia, makanya kamu fokus. Oke. Setelah bulan Juni, Jupiter akan masuk ke Cancer. Saya rasakan ini benefit untuk kamu, keuntungan untuk kamu. Jika kamu tetap bertahan di pekerjaan kamu akan mendapatkan manfaat lebih. Semisal kamu bisa naik jabatan,
atau gaji kamu bisa bertambah. Segala hal-hal kendala-kendala dalam lingkungan pekerjaan kamu ini mulai kamu rasakan berkurang dan mulai adanya peningkatan. Jika pun kamu memilih untuk bertukar pekerjaan, tetap akan ada hasil yang kamu dapatkan. Semisal kamu dapat pesangon. Dan pesangonnya bisa kamu investasikan untuk memulai pekerjaan baru yang kamu impikan. Oke. Untuk destiny kamu selanjutnya, takdir kamu selanjutnya, serahkan kepada Sang Maha Pencipta. Kegundahan kamu sekarang ini bukan tentang destiny kamu, takdir kamu, bukan. Tapi ini tentang pencarian identitas diri. Kamu pengen dapat pengakuan. Kamu pengen dapat validasi di dalam keluarga atau dalam lingkungan pekerjaan. Begitu juga dalam lingkungan publik, ya. Dan validasi itu hal yang wajar. Ya, kita hidup di dunia ini memang ada tujuan untuk mendapatkan validasi karena validasi itu adalah pandangan sosial orang-orang terhadap kita. Itu diperlukan, ya. Namun di bulan November akan terjadi gerhana di Leo. Nah, Leo terkait dengan eksistensi diri, yang terkait dengan keinginan kamu ini. Kalau di bulan November ada takdir baru yang kamu jalani, semisal takdir yang memang di luar dari kendali kamu, di luar dari rencana dan keinginan kamu. Semisal kamu sudah memilih untuk bertahan. Oke. Ini rencana untuk kamu pekerjaan lain masih kamu simpan, masih kamu planning gitu. Kamu tetap bertahan di pekerjaan kamu. Kalau ada situasi yang terjadi di area pekerjaan kamu tanpa kamu rencanakan, semisal tempat kamu bekerja kolaps, maaf ya, atau hal-hal lain lah di luar dari prediksi kamu gitu. Meskipun feelingnya udah dapet ya, maka itu adalah destiny kamu yang sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan kamu. Persiapkan diri kamu, mental kamu, juga keuangan kamu. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah hal-hal yang terjadi jangan sampai mengurangi kebahagiaan kamu dan keluarga kamu. Singkirkan pikiran-pikiran kamu mengenai pandangan publik. Karena kebahagiaan kamu dan keluarga kamu yang rasakan. Begitupun juga ketika kamu effort, struggling, kamu dan keluarga yang merasakan. Publik hanya melihat, hanya menilai. Ya. Akan ada rencana semesta untuk kamu dan rencana ini memang terkait destiny kamu selanjutnya. Jadi saran saya, planning pekerjaan baru kamu ini simpan dulu. Untuk planning 2027. Tetap bertahan di pekerjaan kamu. Lihat hasilnya nanti di akhir tahun 2026. Atau bahkan di sekitar bulan Mei, pertengahan ya, itu sudah dimulai. Sudah terbuka jalan. Baik itu di pekerjaan kamu saat ini, ataupun di planning kamu. Nah, planning kamu ini pesan saya, simpan dulu di tahun 2027. Oke, Divine Feminine saya pikir cukup ya. Semoga bacaan ini bermanfaat. Sukses, lancar segala sesuatunya di tahun 2026. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Divine Feminine nomor 009. Semoga kapan saja kamu menonton video ini dan di mana saja dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pertanyaannya, apakah bisa hamil di tahun 2026? Bagaimana energi Divine Feminine tahun 2026? Apakah ada peluang kehamilan? Konflik. Queen of Love. Obscurity. Harvest. Failure. Destruction. Oh. Prosperity. Trap.
Dan ada jealousy, kecemburuan. Ya, Divine Feminine 2026 ini teruslah berpikir positif, tebarkan energi positif, jauhi rasa kecemburuan dan iri hati. Ya, Divine Feminine. Karena setiap manusia punya ujian hidup masing-masing. Ya, ada harvest yang menggambarkan ada yang kamu upayakan di tahun 2025. Mungkin kamu juga terlibat konflik ya dengan anggota kerabat, suasana yang tidak nyaman di dalam keluarga kamu. Konflik ini bisa ada kaitannya dengan rumah, tempat tinggal, ketidaknyamanan lah di dalam lingkungan tempat tinggal kamu atau keluarga ya. Kalau kamu sekarang sudah berkeluarga, ya dari keluarga pihak orang tua kamu gitu. Keakraban kamu dengan saudara kerabat kurang harmonis, kurang baik. Dan ini membawa suasana mendung di dalam pikiran kamu. Kecemasan, kekhawatiran, ketidaknyamanan ya. Dan di alam bawah sadar kamu juga ada kartu failure, sensitif. Ada kecemasan. Jadi kamu seperti hidup dalam mode survival, bertahan hidup dan defense. Ya, kendalanya ada di Queen of Love. Mungkin ini ada kaitannya dengan figur ibu. Mungkin kamu merasa orang tua kamu pilih kasih, tidak memperhatikan kebutuhan mental kamu, atau banyak hal yang kamu rasakan ini tidak penuh kamu dapatkan ya, Divine Feminine. Nah, prosperity ya. Iya, ini ada kaitannya dengan harta. Mungkin terkait dengan penghasilan juga ya. Ada kemarahan dan ada trap, ada karma memang ya. Jadi kamu dengan saudara kerabat kamu ini seperti ada karma yang mengikat. Karma itu hutang ya. Dan kamu memang punya hutang karma kepada keluarga kamu atau kepada ibu kamu. Ada krisis identitas yang kamu rasakan dengan orang tua, seperti misalnya kamu sudah berjuang, kamu sudah maksimal, tapi kamu seperti tidak mendapatkan validasi ataupun pengakuan ataupun perhatian ataupun kasih sayang gitu. Oke. Ini membuat hidup kamu merasa tidak bahagia. Apalagi kamu menginginkan adanya keturunan anak. Nah, apakah bisa hamil tahun 2026? Insya Allah bisa. Saat ini kamu sedang direset ulang mengenai karma yang terjadi di keluarga kamu. Ya, kalau kamu sudah menemukan identitas sejati diri kamu dalam keluarga kamu, peran kamu dalam keluarga kamu, menerima takdir kamu yang sudah terjadi dalam keluarga kamu, maka hadiahnya adalah kehamilan dari Sang Maha Pencipta. Kamu mesti memahami dulu apa yang perlu kamu selesaikan. Ada yang bilang karma yang diputuskan. Bolehlah kalau kamu berpikiran itu, tapi kalau saya berbeda. Pendapat saya karma tidak bisa diputuskan, tapi bisa diselesaikan. Ada karma yang perlu kamu selesaikan dengan keluarga kamu. Jika karma ini selesai, maka hadiahnya adalah keturunan, kehamilan kamu. Bagaimana cara penyelesaian karmanya? Itu pertanyaannya. Kamu memang diberikan rezeki yang lebih, kemampuan yang lebih untuk memberikan support kepada orang tua kamu. Tapi bukan kepada kerabat kamu, saudara kakak dan adik. Apa yang diberikan semesta kepada kamu? Apakah waktu, tenaga, ataukah materi? Salah satunya yang mana? Maka dengan itulah kamu membayar karma kamu, hutang karma kamu kepada orang tua kamu. Penuhi kebutuhan orang tua kamu dengan salah satu dari ketiga berkah yang kamu miliki. Atau mungkin kamu bisa gunakan ketiga-tiganya berkah yang kamu miliki. Dan tuluslah, ikhlas. Tenangkan dulu hati kamu. Kalau kamu sering merasa hati kamu bertanya-tanya dalam ungkapan kesal, jawab sendiri. Katakan bahwa kamu sayang orang tua kamu. Apapun yang kamu lakukan, kamu sayang orang tua kamu. Jawab terus sampai benar-benar kamu ikhlas. Ya, itu tahapnya. Nah, nanti setelah 12 Maret 2025 Jupiter akan selesai retrograde di house ke-8. Mudah-mudahan situasi di dalam keluarga kamu membaik ya. Dan di situ ada peluang kehamilan. Insya Allah kamu diberikan hadiah. Jika kamu berada di situasi ini,
dan kamu melakukan hal-hal yang saya pesankan di sini. Namun kalau kamu sudah hamil, jangan obscure, jangan cemas, jangan khawatir. Rezeki setiap manusia itu ada, dan upayakan agar kamu tidak menurunkan karma ke anak kamu. Semisal didikan orang tua kepada kamu. Kalau kamu merasakan penderitaan, ketidaknyamanan dalam keluarga kamu, jangan turunkan cara hidup seperti itu ke anak kamu. Ciptakan suasana baru, kebahagiaan baru yang kamu ciptakan menurut cara pikir kamu. Divine Feminine, ya, insya Allah ada kehamilan. Saya pikir cukup ya. Semoga bacaan ini bermanfaat. Semoga keinginan kamu tercapai 2026 dan diberikan kekuatan, rezeki untuk menghadapi destiny kamu selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Divine Feminine, giveaway nomor 010. Semoga kapan saja dan di mana saja kamu menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk pertanyaannya karir dan usaha di tahun 2026 ya. Kamu berikan data kamu dengan pasangan. Artinya energi yang akan saya baca energi kamu, tapi juga bercampur dengan energi pasangan ya. Karir dan usaha bersama kamu dengan pasangan tahun 2026. Begitu ya, Divine Feminine. Bagaimana energi Divine Feminine dan pasangannya untuk karir dan usaha di tahun 2026. Karir dan usaha. Prince of Diamond, happiness. Granted destiny, assistance. Surprise. Harvest. Prosperity. Admire. King of Diamond. Queen of Love. Bottom of the deck ada Princess ya. Oke. Tahun 2026 sepertinya ada fokus juga untuk anak ya, untuk generasi. Apakah kamu memang mengharapkan peluang untuk mendapatkan keturunan atau ini berkaitan dengan kamu dan pasangan berusaha untuk mengambil peluang menjalankan usaha. Nah, usahanya di sini asistens ya, berbagi. Jadi ada investasi bersama yang kalian lakukan, kemudian hasilnya juga dibagi ya. Dari 2025 atau dari tahun sebelum 2026 ya, usaha bersama ini dijalankan. Nah, tahun 2026 ini, Prince of Diamond menggambarkan proses awal. Peluangnya ada untuk mendapatkan keuntungan, tetapi ya tidak banyak karena masih baru, masih energi Prince. Masih mempelajari situasi, masih menggali pengalaman, dan masih mencoba menjajaki ya. Di alam bawah sadar kamu ada surprise, kamu mengharapkan adanya hadiah, reward, keuntungan, hasil yang berlimpah, mengharapkan adanya kejutan yang membahagiakan dari universe. Satu sisi juga ada harapan kamu dari keluarga. Semisal keluarga yang berinisiatif memberikan kamu dengan pasangan, apakah itu rumah, tanah gitu. Atau mengharapkan adanya hadiah lah dari orang tua kamu atau orang tua pasangan kamu untuk kalian. Namun kendalanya adalah happiness ya, kondisi kamu dengan keluarga menghadapi tantangan ataupun challenge-nya di kebahagiaan itu sendiri, di keharmonisan itu sendiri. Untuk mengupayakan keharmonisan, untuk mengupayakan kebahagiaan, mesti ada yang dimulai. Apa yang perlu dimulai? Keakraban, empati, dan kedekatan dengan keluarga, khususnya orang-orang yang kamu harapkan bisa memberikan kamu reward atau hadiah atau wasiat gitu ya, Divine Feminine. Nah, di alam pikir kamu inginkan adanya destiny baru, tapi destiny yang membahagiakan, takdir yang membahagiakan.
Di bulan Januari, Februari, Maret terjadi reset di semua kehidupan manusia termasuk kamu. Untuk kamu, reset atau pengaturan ulang berada di kamu secara personality, pasangan kamu secara personalitinya juga, secara karakter ya, pemikiran-pemikiran misalnya, kebiasaan misalnya, dan juga terkait dalam lingkungan keluarga, serta risetnya di area keuangan dan usaha. Jadi akan ada pengaturan ulang tanggung jawab. Semisal pembagian tanggung jawab, mana yang menjadi tanggung jawab kamu, mana yang menjadi tanggung jawab pasangan kamu. Berbagi ya. Kalau selama ini mungkin hanya sepihak yang menanggung jawabi atau menanggulangi. Nah, riset ini akan terjadi Januari hingga Maret untuk mengatur ulang. Nah, proses riset ini mungkin nantinya akan terjadi konflik, perdebatan. Tapi ingat, perdebatan dan konflik itu tujuannya adalah untuk mencapai satu inti, yaitu riset itu, mengatur ulang. Jadi kalau misalnya nanti terjadi konflik, kamu bisa langsung to the point, oke, sekarang kita atur ulang aja. Kewajiban siapa, tanggung jawab siapa, dibagi agar bisa stabil ya. Dan mudah-mudahan itu bisa diterima oleh semua pihak asalkan memang stabil, tidak berat sebelah ya. Tidak berat ke kamu, tidak berat ke pasangan kamu juga. Karena kamu dengan pasangan kamu mengalami struggling yang sama, perjuangan yang sama ya, Divine Feminine. Kemudian di sini adanya King of Diamond, Admire, dan Prosperity. Ada persoalan di 2026 yang terkait dengan harta ataupun warisan atau milik dari orang tua atau keluarga. Di sini adanya pengaguman ya. Gambarannya pasangan kamu mengagumi, mengharapkan bagian dari harta ataupun wasiat dari orang tuanya. Kemungkinan nantinya di bulan Maret nih puncaknya. Mungkin akan ada seperti pembicaraan, negosiasi mengenai aset atau kepemilikan atau harta dengan orang tua. Dan ini berkaitan dengan rumah atau tanah ya. 2026 temanya ini mengenai aset, tanah, benda berharga yang berkaitan dengan keluarga atau orang tua, berkaitan dengan pasangan kamu. Kemudian setelah bulan Maret, Jupiter akan selesai retrograde di Gemini, tapi akan masih berada di Gemini hingga bulan Juni. Sepertinya kamu akan dapatkan peluang karir dari luar kota atau pekerjaan dari luar kota, tapi tertahan. Kamu mungkin nggak bisa nerima itu karena ada prioritas yaitu keluarga yang nggak bisa kamu tinggalkan. Dan di bulan Juni, hati-hati terhadap rencana ataupun keinginan berhutang. Karena ini bisa menyebabkan kerusakan kepercayaan atau beratnya proses pembayaran yang kamu rasakan atau pasangan kamu rasakan untuk menebus. Bisa jadi ini sepertinya yang jadi jaminan untuk berhutang rumah ataupun aset dari orang tua. Waspada kesehatan kamu di bulan November atau kesehatan orang tua. Dan setelah bulan Juni, Jupiter akan masuk ke Cancer. Ada peluang baik di area karir kamu atau di area pekerjaan kamu. Ada kemitraan ataupun partnership yang terjalin. Dan arahnya kamu mungkin akan memulai pekerjaan baru nantinya yang kamu sukai. Karena ada kerjasama antara kamu dengan seseorang. Namun, di bulan Oktober dan November, pekerjaan ini akan kamu pertimbangkan untuk kamu teruskan. Seperti ada situasi kamu maju mundur. Teruskan nggak nih pekerjaan ini? Karena pekerjaan ini sepertinya ada kaitannya dengan masalah hukum kalau ini diteruskan. Mungkin pekerjaan ini pekerjaan yang tidak legal. Semisal penerimaan gratifikasi, maaf ya. Itu contohnya ya. Tapi intinya kamu tahu kalau jalan untuk mendapatkan keuntungan ini tidak sesuai dengan peraturan misalnya, tempat kamu bekerja misalnya. Kemudian setelah bulan Oktober, Jupiter akan masuk ke konstelasi Leo. Ada bantuan untuk usaha kamu akan meningkat pendapatannya dan bisa membantu pengeluaran uang ataupun pembiayaan-pembiayaan hidup.
Tapi memang usaha ini ada berkaitan dengan luar kota ya. Mungkin kamu nantinya ada peluang untuk rencana usaha yang berkaitan dengan dagang dan pengiriman ya, atau transportasi atau seperti penjualan yang produknya itu dari luar kota gitu. Oke, Divine Feminine sukses ya di tahun 2026. Saya pikir cukup, semoga bacaan ini membantu dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Divine Feminine, nomor giveaway 011. Semoga kapan saja dan di mana saja kamu menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk pertanyaan giveaway, apakah tahun 2026 bertemu jodoh dan menikah? Oke. Bagaimana energi Divine Feminine di tahun 2026? Apakah bertemu jodoh dan apakah ada pernikahan dalam kehidupan Divine Feminine di tahun 2026? Proyek King of Diamond. Destruction. Reuni. Anxiety. Deception. Harvest. King. Trap. Konflik. Atau mau dedek ada assistance. Oke, Divine Feminine tahun 2026. Apakah bertemu jodoh? Sebenarnya kamu sudah bertemu dengan seseorang ya di tahun 2025. Mungkin kamu sudah kenal seseorang ini sejak lama, tapi dekatnya di akhir tahun 2025. Dan energi ini ke bawah sampai ke 2026. Mungkin kamu sudah dekat. Nah, seseorang yang dekat sama kamu ini membawa kebimbangan, membawa hidup kamu semakin terombang-ambing. Sebelum kamu ketemu dengan dia, kamu sudah fokus untuk menunggu jodoh kamu. Tapi ketika ketemu dengan dia, kamu terombang-ambing. Apakah diakah jodoh kamu ataukah tidak? Tapi secara alam bawah sadar ada anxiety, kekhawatiran. Dia sebenarnya tidak sesuai dengan tipikal kamu. Itu yang pertama. Tapi kamu dan dia dipertemukan karena ada soul contract. Dari pertemuan ini, kamu menyadari kalau standar kamu mungkin terlalu tinggi di masa sebelumnya. Sehingga ketika kamu melihat dia dan dekat dengan dia, kamu sadar kalau standar dia ternyata cukup membahagiakan kamu. Ternyata mencukupi apa yang selama ini kurang di dalam diri kamu. Tapi ada sesuatu juga di diri dia yang mengkhawatirkan. Bisa jadi perasaannya. Dan King of Pentacles, tanggung jawabnya. Sepertinya dia sedang tidak baik-baik saja kondisi finansialnya. Atau situasi dia memang mengkhawatirkan dari kondisi finansial. Atau dia tidak loyal dari sisi finansial. Nah, itulah salah satu standar kamu yang tidak terpenuhi oleh dia. Secara physically, oke. Tapi secara pekerjaan ataupun keuangan dan juga loyalitas sepertinya kurang gitu. Nah, destruction di alam pikir kamu membuat kamu jadi tidak bahagia. Yang tadinya kamu menikmati hubungan kalian, kamu jadi tidak bahagia karena kekhawatiran kamu. Kamu takut jatuh cinta pada dia. Kamu takut hanyut dengan dia, dalam perasaan kamu kepada dia. Karena kalau sempat kamu terjerat dalam hubungan asmara dengan dia, kamu nggak kebayang gitu gimana nasib kamu kalau berjodoh dengan dia gitu. Ya, ya ini sih illusion dari ini ketidakbahagiaan kamu ya. Di bulan Januari, Februari, Maret akan terjadi reset, pengaturan ulang. Yang diatur dalam kehidupan kamu adalah relationship kamu. Bagaimana cara kamu mengenali diri kamu karena ada krisis identitas juga ya. Mengenali diri kamu, memahami kebutuhan kamu, memahami tipikal kamu. Ada pengaturan ulang di standar kualitas jodoh ataupun seseorang yang akan menikah dengan kamu.
Bisa jadi standar kamu semakin naik, bisa jadi standar kamu turun. Tapi meskipun standar kamu turun bukan berarti kamu melemahkan diri kamu. Enggak. Hanya saja ada standar yang kamu rasakan itu perlu kamu sesuaikan dengan kondisi gitu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga pengaturan ulang di area komunitas dan pertemanan kamu. Semisal kamu akan mengatur ulang siapa-siapa teman-teman kamu yang pantas untuk berteman dengan kamu. Bisa kamu memperluas circle pertemanan kamu, bisa mempersempit gitu. Tapi hal-hal yang memang kamu butuhkan. Hal-hal yang memang berguna hingga sampai ke masa depan, ke jangka panjang. Begitu juga ketika kamu bertemu dengan seseorang ini, pikiran kamu udah jauh ke depan, ke masa depan. Oke. Nah, di sini ada trap King. Ini King of Swords ya, dan juga Harvest. Ya, hubungan baru yang kamu mulai dengan seseorang yang ada kaitannya dengan karma. Kamu bertemu dengan dia bukan tanpa alasan. Ada alasannya. Tapi apakah dia jodoh kamu? Tergantung apakah kamu memilih dia. Namun, saran dari saya, ketika kamu merasa masa depan kamu terombang-ambing dalam hubungan relationship dengan seseorang, maka seseorang itu tidak pantas untuk kamu pilih menjadi jodoh kamu. Tapi ketika kamu bertemu dengan seseorang dan kamu merasa aman, nyaman, dan punya visi yang kuat untuk masa depan, tidak terombang-ambing, kamu ngerasa punya tempat bersandar untuk visi masa depan kamu, maka dialah seseorang yang pantas kamu pilih untuk jodoh kamu, Divine Feminine. Seseorang ini bisa jadi ujian untuk kamu. Apakah kamu hanyut lagi terbawa dalam hubungan yang mencemaskan? Dikatakan toksik, iya, karena di sini ada deception, merugikan waktu dan energi kamu. Dan ada konflik. Tapi konflik ini ya bisa saja dengan dia. Tapi konfliknya konflik dingin, semisal diam-diaman, kamu menjauh, dia menjauh. Kenapa? Karena sudah muncul perasaan. Yang tadinya mungkin having fun saja, bisa muncul perasaan, harapan dia dan kamu. Sementara dia berusaha menarik diri, karena dia juga terombang-ambing dalam kepastian hidupnya. Kamu juga seperti itu. Terombang-ambing dalam identitas, krisis identitas hubungan. Oke, Divine Feminine. Jupiter retrograde. Oke. Setelah 12 Maret 2026 hingga bulan Juni 2026, kamu akan bisa menghindari seseorang ini dengan banyaknya aktivitas-aktivitas di pekerjaan kamu, kegiatan-kegiatan produktif kamu. Jadi seseorang ini bisa pelan-pelan nantinya kamu jauhi. Manfaatkan momen dan kesempatan itu. Dan peluang kamu bertemu dengan seseorang yang lain yang bisa kamu pilih sebagai jodoh, ingat kriterianya pesan saya tadi ya. Di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September. Ya. Untuk peluang pernikahan tidak ada terbaca di energi kamu, tapi 2026 ini adalah waktunya kamu untuk selektif. Memilih seseorang yang kamu seriusin. Karena 2026 ini banyak yang mendekat. Lebih dari 2. Ini 1 udah kelihatan. 1 lagi juga udah kelihatan. Yang lain masih goib ya. Nanti akan muncul. 1 persatu. Nah, kamu selektif, kamu pilih. Karena situasi kamu mudah terombang-ambing, maka pilihlah seseorang yang tidak menyulitkan kamu dengan drama-dramanya. Divine Feminine. Pernikahan bisa terjadi di 2027 dan 2028. Intinya 2026 ini memang momen relationship ya. Di sini juga ada asistensi ya. Waspadai perasaan kamu, empati kamu, Divine Feminine. Kadang kamu ngerasa sekedar aja, tapi ternyata sudah berlebihan. Semisal kamu memberikan uang, materi kepada seseorang. Yang ini bisa menjerat kamu dalam prasangka kalau kamu itu takut ditinggalkan oleh dia. Batasi loyalitas kamu, Divine Feminine.
naikkan value kamu, Divine Feminine. Ya, oke. Saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat dan dilancarkan. Bahagia kamu di tahun 2026, Divine Feminine, dan bertemu seseorang yang sesuai dengan kriteria yang kamu harapkan. Jodoh yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Divine Feminine, giveaway nomor 012. Semoga kapan saja dan di mana saja kamu menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk pertanyaan rezeki tahun 2026 ya. Bagaimana energi Divine Feminine rezeki di tahun 2026? Rezeki di tahun 2026. Admire. Princess. Queen. Kamu masih muda ya. Energi kamu princess. Anxiety. Happiness, conflict. Queen of Love dan Prince of Love. Dan ada relation ya. 2026 kamu berada pada situasi dan kesempatan untuk menjalin apakah itu relationship, asmara, atau partnership, kemitraan dengan kolega di pekerjaan kamu, di kegiatan-kegiatan produktif kamu. Kamu membawa kekhawatiran dan kecemasan dari tahun 2025 mengenai kebutuhan materi, uang. Nah, di sini ada reminiscence. Kamu masih tahap belajar ya? Kuliah atau apa ini? Ada penelitian yang sedang kamu kerjakan. Kalau ini pendidikan, ya kamu membutuhkan biaya. Dan ada kekhawatiran kamu dari tahun 2025, selesai nggak nih pendidikan kamu gitu. Nah, satu sisi juga kamu, nah admire di sini menunjukkan kekaguman. Ada cita-cita yang kamu kagumi, sosok yang kamu kagumi. Nah, di sini ada Queen. Bisa jadi ini adalah kamu bercita-cita menjadi seseorang yang gambarannya Queen ini. Menjadi seseorang yang tenang, yang nyantai, yang rileks, tapi kebutuhan finansialnya ada. Tapi kebutuhan finansialnya tercukupi gitu. Nah, satu sisi, untuk rezeki kamu, karena energi kamu masih princess ya. Kamu yang sepertinya terburu-buru, tergesa-gesa, ambisius banget. Kamu masih muda, peluang terbuka lebar. Masa depan kamu masih panjang. Kesempatan rezeki juga masih banyak dari berbagai sumber. Nah, di sini kamu didukung kok. Ada seseorang yang mendukung kehidupan kamu, bahkan pendidikan kamu. Tapi memang dia ini kesannya kaku karena dia mendisiplinkan kamu. Divine Feminine. Tapi sebenarnya kalau kamu sedikit rileks, dia juga akan lebih rileks. Ya, kekakuan ini karena mungkin sikapnya yang memang tegas kepada kamu ya. Tapi sebenarnya enggak kok. Dia peduli dan sayang sama kamu karena ada supportnya di pembiayaan kamu. Atau kalau kamu ngerasa nggak ada kok, bisa jadi doanya yang menembus langit. Mungkin terjadi keluarga yang tidak harmonis ya. Apakah kamu sudah menikah? Kalau kamu sudah menikah, maka ini konflik dengan mertua. Tapi kalau kamu belum menikah, maka pikiran kamu ini berkonflik ya. Apakah kamu menikah saja gitu? Supaya kamu nggak terlalu berat bebannya gitu. Supaya kamu nggak khawatir masalah keuangan gitu.
Artinya kan kamu memberikan beban keuangan kamu pada calon pasangan kamu, kalau kamu memang belum menikah. Nah, ada deception kan, ada kerugian yang akan kamu berikan pada seorang laki-laki jika kamu mengambil pilihan untuk menikah, ya. Tapi ketika kamu menjalani hubungan relationship pun dengan seseorang, jika kamu belum menikah, ini juga merugikan kamu. Karena energi dia juga prince of love. Dia hanya punya cinta, nggak punya support materi dalam kehidupan kamu. Jangankan support materi, support untuk mengurangi beban kamu aja nggak ada, seperti nasihatnya. Dia cuma bisa cinta-cintaan sama kamu. Nemenin kamu chatting barangkali ya. Nemenin kamu curhat barangkali. Dia nggak bisa kasih apa-apa selain cintanya yang masih labil. Cintanya yang belum stabil, cintanya yang belum ngerti bertanggung jawab. Oke. Januari, Februari, Maret, momen setting, pengaturan ulang. Di area kegiatan-kegiatan produktif kamu. Ada kegiatan-kegiatan yang kamu atur untuk bisa kamu menambah kegiatan produktif. Yang tentunya menambah rezeki ataupun keuangan kamu. Semisal ada kegiatan-kegiatan yang nggak produktif, nggak menghasilkan, mungkin akan kamu hentikan. Tapi kamu akan menggantikan dengan kegiatan yang lebih produktif yang menghasilkan. Dan ada kesempatan kamu juga untuk mendapatkan sumber keuangan dari, mungkin ini pekerjaan, side job, tapi ini berkaitan dengan potensial kamu, bakat kamu, yang sudah ada di diri kamu. Jika kamu ingin menambah pendapatan kamu, memang kamu perlu untuk bekerja lebih keras 2026 ya, Divine Feminine. Mengatur ulang jadwal kamu, kalau kamu pendidikan ya kamu atur. Waktu kuliah kapan, waktu kerja kapan, lain lagi kamu cari sumber pendapatan tambahan gitu. Tapi kamu kuat, karena di sini terlihat energi kamu tersupport oleh kegiatan-kegiatan yang aktif ya, Divine Feminine. Setelah bulan Maret, kamu akan menemukan identitas kamu sesungguhnya. Apa yang berpotensi, yang menjadikan diri kamu sebagai siapa, sebagai apa nantinya, yang akan kamu jalani untuk destiny kamu selanjutnya. Misalnya kamu bekerja sebagai apa, dan sebagai apa nanti kamunya dikenal oleh orang-orang. Nah, itu akan kamu tekuni dan akan menghasilkan uang. Jadi sumber rezeki kamu support dari seseorang. Yang kedua, sumber pendapatan dari side job kamu. Yang ketiga, rezeki tidak terduga. Tapi rezeki tidak terduga ini nggak ada sumbernya dari relationship, hubungan asmara nggak ada. Ya, hubungan asmara tidak menghasilkan untuk kamu, bahkan merugikan untuk kamu. Ya, misal biaya kamu mau dandan, mau ketemu, itu juga pakai uang kan, beli make up. Ya, dia hanya menikmati riasan kamu, dandanan kamu, harumnya kamu, tapi nggak ada yang dia give ke kamu. Rugi dong, ya. Ada kesempatan perjalanan juga yang bisa kamu dapatkan setelah bulan Mei hingga bulan Juni. Kemudian di bulan Juni, kemungkinan kamu akan punya tempat tinggal yang baru atau ada situasi yang nyaman dalam keluarga kamu. Jadi situasi yang tadinya berkonflik, panas atau tidak harmonis, menjadi lebih harmonis kamu rasakan setelah bulan Juni. Kemudian setelah bulan Oktober, ada peluang kamu expand. Entah itu nantinya ada kegiatan-kegiatan dalam komunitas, organisasi, atau kelompok, atau sosial yang bisa menjadi investasi jangka panjang dan juga menjadi sumber rezeki dalam jangka panjang. Semisal pekerjaan ini nantinya meskipun tidak bisa kamu jadikan background, tapi bisa menghasilkan. Misalnya kamu sebagai content creator nantinya. Dan ini bisa jangka panjang, semisal 2 atau 5 tahun ke depan gitu. Ya, rezeki kamu cukup baik kok 2026 ya, Divine Feminine. Hanya kamu perlu tahu sumbernya dari mana. Jadi kamu bisa limpahkan energi kamu ke sana. Oke, Divine Feminine. Saya pikir cukup, semoga bacaan ini bermanfaat ya. Semoga 2026 rezeki kamu semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa.